mengakuin. Ya, Aku juga salah. Aku takut salah. Aku takut salah menafsirkan bang. Karena aku juga nggak tahu isi Alkitabku. Tunjukin aja. Aku juga nggak tahu isinya. Tapi keyakinan aku percaya dengan bahwasanya itu juru selamat. Mungkin ya udah saja. Nggak mesti. Aku nggak tahu jujur ya bang ya. Aku aja kaget. Wah, jujur ya abang seperti. Oh gini ya gini. Ya aku kaget. Tapi berarti ya udah emang lah. Tapi kenapa ya? Di sini emang hatiku damai gitu bang. Tapi aku akuin seperti abang bilang. Aku respect. Mantap juga ya. Tahu dia di mana pasal-pasalnya. Gitu. Aku respect. Jujur. To the point. Aku respect. ya. Nah. Tapi gitu. Michael, ini ku jawab, sampaikan. Sharing ya bang ya. Ini sharing bang ya, sharing ya. Tahu ada yang baper nanti. Iya, Enggak. Aku cuma sampaikan ini sharing. Jangan takut ada yang baper. Ya, sharing. Nah, itu aku terima. Iya, tahu. Kitab kalian sampai ke tangan kalian kan itu terjemahan kan, bukan dalam bentuk original teks. Kamu tahu nggak proses terbitnya terjemahan? Proses dihadirkannya terjemahan itu sudah melalui proses tafsir oleh pihak LAI, sudah melalui proses tafsir. Jadi ketika kau sudah baca terjemahan, kau nggak perlu lagi menggunakan pemahaman tafsir. Baca aja secara literate. Apa yang tertulis di situ ya udah kamu baca. Nggak perlu lagi kamu lakukan pemahaman. Nggak perlu lagi kamu mencari-cari penafsiran. Nggak perlu. Teman-teman, ini ada korun ini dari Bang Sudirman, barakallahu fikum, di follow teman-teman ya. Oke, siap. Boleh kita gantian lagi. Nah, jadi gini lagi. Ini jadi gini lagi. Kalau aku secara pribadi, kalau masalah keyakinan itu dari hati aku. Contohlah aku lah Kristennya, aku Kristen. Enggak, ya bukannya ini jangan contoh aku lah guys, jangan contoh aku. Aku Kristen, ya aku kerja di saat ini kan kerja ibaratnya dengan profesi kerja aku ibaratnya susah untuk dalam bentuk ibadah dalam ke gereja lah karena kan aku kan tidak berlayar gitu kan, susah dalam hari Minggu kapal aku di tengah laut apa. Tapi kembali ke parti hatiku, di mana hatiku damai di situ aku berada. Aku ngikuti hati nuraniku yang aku membuat hatiku tenang. Kadang-kadang orang tua pun kadang-kadang belum terima, orang tuaku sendiri kadang-kadang enggak semua yang aku iakan, karena kadang-kadang setiap orang punya persepsi tersendiri, punya masukan tersendiri. Tapi di mana hatiku damai, disitulah aku bang. Gak mesti dengan sebuah tentang firman tentang isi Alkitab. Ya kalau aku tahu isi Alkitab mungkin aku jadi pendeta aku bang. Nah, suruh poin aja. Oke, kalau berdasarkan ya pengalaman spiritual pribadi seperti itu, kau katakan berdasarkan kedamaian dalam hatimu. Ya, berarti penyembah patung itu pun benar ya. Nah, itu nggak bisa aku persepsikan. Itu nggak bisa aku persepsikan. Itu nggak. Ini karena aku bilang tadi, aku takut aku salah menafsirkan karena aku juga nggak terlalu hafal dengan mengetahui ilmu aku seperti abang ini. Ilmu abang kan, jujur aku respect. Karena aku bilang respect. Aku respect ilmu abang. Tapi ilmuku belum sampai ke situ bang. Ini jujur bang, aku nggak mau lihat lagi foto-foto aku, tapi kayak aku sekali aja curhat sama bang. Jadi ya ini, tapi dengan hal ini sampai saat ini ya bang, jujur ya bang ya, kaptenku orang Muslim, si officerku orang Muslim, KKM aku, petinggiku sini seorang Muslim. Semua begini, semua aku begini karena aku dianggap sebagai anak, sebagai adik. Nah, apalagi yang punya perusahaan aku ini Konghucu, itu juga sangat peduli sama kami kru kapal. Kan Konghucu kan beda keyakinan. Nah, anak-anaknya dia Kristen. Semua juga peduli dan ramah tamah gitu bang. Jadi menurut aku bang, aku kan merantau. Mungkin abang duluan merantau. Tapi selama aku merantau, puji Tuhan ya, alhamdulillahnya, ketemu aku setiap agama itu mengajarkan ketenangan, kedamaian. Hidup aku tenang. Jadi ini setelah ini kapten aku orang Muslim bang. Aku dianggaplah aku sebagai anak. Aku anggap dia bapak aku di kapal ini. Abang di atasan aku lagi ada chief officer Muslim juga. Aku anggap seperti abang. Aku juga dianggap dia seperti adik. Senang gitu bang, damai gitu. Yang punya perusahaan juga orang hukum. Tapi gini loh. Yang saya bahas di sini itu bukan perihal tentang hal itu, Michael. Contoh tadi kau bilang, kau Kristen. Tapi di kapal, kau tak masuk ke gereja kan?
ya kan? Tapi Kenapa kau nggak bisa ke gereja? Coba kita pikirkan, bagaimana bisa ini disebut dengan sebuah agama ketika hambanya itu tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena kesibukannya, nah, kan gitu. Gereja itu kan harus berjamaat, ya kan, berkumpul kan. Nah, coba kita jamaah komparasikan guys. dengan Islam. Dimanapun kamu berada, apapun yang kau lakukan, kau bisa melakukan ibadah yang diperintahkan padamu, contohnya sholat. Gitu loh. Meskipun kau di lambung kapal, meskipun kau di haluan kapal, meskipun kau di buritan kapal, kau bisa sholat. Sholat kau di situ. Tak memakan waktu lama, paling 3 sampai 5 menit udah selesai. Tapi ketika kau menjadi seorang Kristen, ya, kau nggak bisa beribadah, kan kau nggak bisa ke gereja hari Minggu. Karena nggak memungkinkan dengan kondisimu seperti ini lagi bekerja. Gitu loh. Jadi, Ini apakah betul, mungkin jadi- perintah gereja itu datangnya dari Tuhan? Kalau datangnya dari kalau- Tuhan, tak mungkin perintah ke gereja ini datangnya dari Tuhan. Karena Contoh apa? bang. Masa Tuhan nggak tahu? Terus. Nggak semua hambanya bisa melakukan perintahnya. Sementara kalau kita komparasikan dengan sholat tadi, ini buktinya perintah ini datangnya memang dari Tuhan. Dari di sudut bumi manapun bisa kau lakukan, dan dalam kondisi apapun kau mampu untuk melakukannya. Oke. Udah bisa kita gantian. Oke ya, aku pribadi. Ini aku pribadi bang ya, bukan orang ya. Jangan kita bawa aku oknum lah oknum. Aku bang, kalau mau ibadah ngikutin hatiku. Contoh, abang tahu kan kalau Kristen itu kan banyak juga, ada yang Katolik, ada Krismatik, ada Veteran, kan banyak kan gereja-gereja. Aku dimanapun tempat gereja nggak mesti seperti ada. Aku kan seperti ada suku lah, daerah Batak ya, Akaro kan. Nggak mesti ke situ. Jadi kalau hatiku emang udah datang, hatiku pengen ibadah, ke situ aku bang. Dan aku tidak pernah nggak memandang ya dia itu pendeta, dia itu orang ini, enggak. Aku datang, aku tenang berdoa tenang. Ya, ibaratnya kalau ada khotbah ya udah. Kalau menurut aku memberikan hidupku tenang makin damai, aku terima. Kalau enggak ya udah. Sekarang itu ibadah itu sekarang tergantung iman aku bang. Sekarang kepercayaan masing-masing gitu. Tapi untuk saat ini puji Tuhan, alhamdulillahnya kedua orang tuaku bangga mempunyai anak seperti aku. Aku punya 2 adik, dua-duanya bilang bangga punya abang seperti aku. Tapi ada lagi konsepnya. Tapi teman-teman sekitar aku banyak orang Muslim, anak Pak Haji. Respect juga aku, diajarkan aku yang baik, diberikan aku ketenangan. Oh ternyata Muslim ini baik ya. Oh jujur dulu aku salah persepsi. Tapi saat ini ya karena aku ketemu sama orang-orang berkualitas, kayak gitulah. Nggak terlalu gila-gila agama, tapi mereka ya saling toleritas, saling menghargai. Bahkan kaptenku, sana kau ibadah Michael hari Minggu, diingatkan aku ibadah. Sampai segitunya coba. Tapi kan senang aku bang. Jadi itulah Ya, toleransi dari narasi momen. Ya, bentar dulu, gantian kita. Berarti dari apa yang kau sampaikan, ya kau itu tidak bertuhan. Kau nggak bertuhan dan kau nggak punya kita. Karena apa? Kalau gini, gantian kita. Ya, karena apa? Peribadatan saja kau mengikuti perasaanmu. Gitu loh, berdasarkan hatimu. Nggak mesti aku pergi ke sana, nggak mesti aku pergi ke situ gitu loh. Berarti tidak ada satu sosok yang kau ikutin. Yesus aja, icon dalam dalam ajaran Kristen kan Yesus nih. Yesus aja tidak pernah melakukan yang kau lakukan. Yesus beribadah, pergi dia ke sinagoga. Beribadah dia. Yesus nggak mengatakan, aku dilakukan di rumahku pun nggak apa-apa, nggak perlu. Karena bagiku itu ibadah cukup di dalam hatiku ketika aku teduh untuk berdoa gitu loh. Bahkan ketika Yesus itu beribadah di dalam Matius 26 nomor 39, dia melakukan sebuah ritual di mana dia melangkah beberapa langkah ke depan, lalu dia melakukan peribadatan dalam bentuk sujud. Sekarang yang benar ini peribadatan siapa? Peribadatanmu atau peribadatannya Yesus? Pendapatmu atau pendapatnya Yesus? Sementara apa yang kau katakan tadi dan apa yang kau amalkan tadi tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kau hanya mengikuti persangkaanmu saja. Selama hatiku damai, kan gitu berarti aku nyaman. Yesus nggak pernah berkata begitu. Selama kau merasakan hatimu damai, berarti kau berada di dalam kebenaran. Yesus nggak pernah mengatakan begitu. Bahkan di dalam Bible, Yesus itu berkata ini ya, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
maka kau tidak sampai ke dalam kerajaan Allah. Dari narasi Yesus itu berarti kita harus melebihi orang-orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat gitu loh. Apakah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu melakukan apa yang dilakukan oleh si Michael? Tidak. Mereka juga melakukan ritual gitu loh. Mereka melakukan sebuah ritual. Di mana ritual itu dilakukan dalam bentuk kelompok maupun pribadi. Gitu. Berarti si Michael ini sebenarnya si Michael nggak paham. Iya, belum sadar. Saat ini sebenarnya kamu tidak Kristen lagi, Michael. Jadi gimana ya? Kalau itu emang pendapatan abang, aku nggak salahkan. Aku nggak salahkan abang. Tapi biarkanlah hati aku yang bukan tahu bukan pendapatku, tapi Yesus. Ya enggak. Aku gimana bang? Aku nggak bisa masalah itu. Yang penting sampai saat ini aku berusaha. Aku hadir di dunia ini. Kalaupun belum bisa aku menjadi berkat bagi orang lain, setidaknya aku tidak menjadi batu sandungan. Itu aja sih bang. Sharing guys ya. Ya baper cabut. Ya karena di tempat aku kerja juga, ya atasan aku orang-orang Muslim, orang-orang baik juga. Kapten aku orang Muslim, orang Makassar. Chief officer aku orang Jawa, orang Muslim. Nah, KKM aku orang Jawa, orang Jogja, Muslim. Semua baik, semua menganggap aku anak abang. Setiap aku ibadah juga mereka juga saling menghargai. Dan mereka juga kemarin Natal-Natalan juga kami sama-sama Natalan. Jadi indahnya kedamaian dan ketenangan itu saling sewaktu kita saling menghargai, toleransi. Kayak gitu aja guys. Contohnya sampai saat ini hidupku tenang dan damai. Apa aja yang kita carikan? Ketenangan dan kedamaian di dalam hidup ini. Kalau agama itu ya kembali kepada pribadi masing-masing lah, kepercayaan masing-masing. Nah, kalau memang tidak teruskan seperti alam pengetahuan seperti abang ini, ya menurut aku itu hak kalian. Ya, tapi jangan juga dong kalian membatasi hak aku. Kan gitu konsepnya guys. Oke guys, semangat untuk pendukung-pendukung abang sebelah. Berkat Tuhan selalu memberkati. Semoga Allah selalu memberkati abang juga. Kita ini last round guys. Gitu guys. Surya Dajjal. Iya betul. Iya nih brother, masing-masing kita. Aku juga respect sama orang-orang. Kan contoh lah orang-orang seperti ini. Ini ada surah orang Makassar, orang Muslim. Ya, aku senang sembarang. Oke, ini kan kau katakan nih, Michael. Ya, aman Surya. Kawan-kawanmu tuh Muslim, ya kan kaptenmu Muslim. Ya. Michael, dengar suara aku Michael. Dengar abangku dan yang lainnya Muslim, kan gitu, adik Kristen. Kalau Yesus gimana Michael? Yesus itu, aku nggak tahu di mana Yesus bang, tapi aku percaya dia selalu ada di setiap langkahku. Apa? Saya tidak tanya keberadaannya. Saya tidak tanya keberadaannya. Yang saya tanyakan pemahamannya. Yesus itu Islam atau Kristen? Wah, aku nggak tahu bang. Aku bilang ilmu aku belum sampai seperti abang. Ya, ini kita lasoron. Kaji ya. Sering bang. Aku juga respect dengan itu aku tahu juga gitu. Aku respect. Ya dengar. Biar kita kaji nih. Biar kita kaji, Yesus ini Islam apa Kristen? Dalam Markus 12 ayat 29, Yesus berkata, ini kubacakan samamu. Hukum yang utama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di antara Islam dengan Kristen, siapa yang mengesahkan Tuhan? Siapa yang mengesahkan Tuhan, yang menyembah kepada Tuhan Allah? Siapa? Triple guys. Hah? Gak tahu aku bang. Di dalam surah Al-Ikhlas, dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu Esa. Sementara dalam pemahaman teman-teman Kristen, yang jadi Tuhan itu Yesus itu sendiri, dan teman-teman Kristen memahami konsep ketuhanan dengan konsep Tritunggal.
Berarti dari apa yang disampaikan Yesus dalam Markus 12:29, dia itu Islam. Lalu dalam Yohanes 14 Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang Engkau utus. Kembali pada surat Al-Ikhlas tadi, satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah itu sendiri dalam surah Al-Ikhlas yang pertama. Dan kami umat Islam memahami Yesus itu sebagai utusan. Sementara teman-teman Kristen memandang Yesus itu sebagai Tuhan. Berarti dari pemahaman itu Yesus Islam apa Kristen? Islam. Tunggu, yang ketiga. Dalam Lukas 4 dan Matius 5, Yesus melakukan ritual ibadah puasa selama 40 hari dalam 1 tahun. Di dalam Kristen dan Islam, antara Islam dengan Kristen sampai detik ini, siapa yang melakukan ritual ibadah dalam 1 tahun selama 30 hari? Islam. Sementara teman-teman Kristen tidak ada ajaran berpuasanya. Yang keempat, dalam Lukas 2 nomor 21, Yesus dikisahkan bersunat. Diwajibkan atas dia bersunat sebagaimana diwajibkan atas Bani Israel dan orang-orang terdahulu mereka untuk bersunat. Di antara Islam dengan Kristen, siapa yang bersunat? Islam. Di dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Tuhan itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Antara Islam dengan Kristen, siapa memahami Tuhan itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar? Islam. Karena di dalam iman Kristen, dalam angan-angan Kristen, Tuhan itu terlihat, yaitu Tuhan yang mati tergantung di kayu salib. Dari pemaparan dikatakan Yesus, dengan pemaparan yang diimani oleh teman-teman, oleh saudara-saudara Muslim, Yesus itu Islam apa Kristen? Yesus itu Islam atau Kristen? Islam. Berdua. Ya udah. Tak dari. Pakai anak-anak dulu. Yang itu, hujan yang itu ya. Dad, tutup karet. Oke, cukup bang. Jadi, ya kan aku bilang, aku juga takut salah aku menerjemahkan bang. Jadi apa yang aku tahu itu yang cuma aku bisa ceritakan. Tapi untuk saat ini, dimanapun aku berada, aku selalu bisa berusaha menjadi pribadi yang baik. Hidup aku tenang dan damai, dan aku juga aku juga saling menghargai satu sama lain, begitu bang. Sampai saat ini ya mungkin banyak juga begini bang. Aku dalam kehidupan nyatanya kita berbuat baik pun belum tentu orang baik sama kita. Jadi lebih kalau bisa selalulah belajar makin hidup lebih baik. Itu aja bang. Yang penting saat ini aku selalu berusaha. Ya jadi kalau masalah firman siapa Michael? Ya, ibaratnya gini loh bang, saat ini aku merasa di mana hatiku tenang, disitulah aku. Masalah kepercayaan itu pribadi aku juga, itu gimana ya? Kalau masalah agama itu privasi dalam hidupku sih bang. Gitu. Tapi ada ya, tapi yang penting doaku sama abang. Tapi dengan doaku bang untuk bang Farku ini. Semoga hidup abang makin lebih tenang, hidup abang selalu menjadi berkat dan ketemu sama orang-orang yang baik dan selalu menjadi kebanggaan orang lebih tenang, selalu menjadi berkat. Itu aja, masalahnya kamu berdoa ke siapa, Michael? Ya Tuhan. Jadi ya berdoanya ke siapa? Jadi ke siapa? Itu aja. Itu doa aku abangku. Kau bukan takut menafsirkan, tapi kau berupaya menolak kebenaran. Kau menolak bukannya ibaratnya gitu loh. Kalau itulah tidak percaya Yesus. Kalau itulah abang ya apa bang, tapi ya itulah intinya itu bang, doaku yang terbaik bang. Bukan menurut aku, apa yang sampaikan tadi perkataan Yesus. Kalau kau bantah itu berarti kau bantah perkataan Yesus. Semangat lah bang. Oke bang, aku lanjut kerja bang. Lanjut kerja bang, nanti nggak ada lagi duitku bang. Oke bang, dadah, shalom, assalamualaikum.